Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang fitnah. Fitnah adalah perkataan bohong atau tuduhan tanpa dasar, tanpa bukti kebenaran. Fitnah umumnya ditujukan untuk mencemarkan nama baik seseorang sehingga merugikan orang tersebut. Akhir-akhir ini banyak tersebar berita-berita gosip, fitnah, hoak yang ditujukan untuk menjatuhkan orang lain. Padahal berita itu belum tentu benar, bahkan tidak benar. Sangat disesalkan orang yang menyebarkan gosip tersebut. Namun lebih buruk lagi kenyataannya, ada banyak orang yang dengan mudah mempercayai berita-berita itu dan ikut menyebarkannya. Firman Tuhan di dalam Imamat 19 ayat yang ke-16 mengatakan, "Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan." Jadi orang percaya, umat Tuhan, dilarang untuk pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Daud pernah berkata, "Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku." Tertulis dalam Mazmur 41 ayat yang ke-8. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi pemfitnah. Atau mungkin bukan kita yang memulai, tetapi jika kita ikut menyebarkan fitnah tersebut, maka sama saja kita adalah pemfitnah. Lalu bagaimana jika kita yang difitnah? Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Tertulis dalam Matius 5 ayat 11. Apabila kita hidup dalam kebenaran dan orang menyebarkan fitnah atau gosip yang tidak benar tentang kita, maka yang harus kita pahami adalah bahwa yang terpenting bukanlah apa yang dikatakan orang tentang diri kita, melainkan apa penilaian atau yang diketahui Tuhan tentang kita. Fitnah memang sangat menyakitkan, sampai ada ungkapan yang mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Umumnya orang yang kena fitnah akan marah dan membela diri mati-matian. Nah, bagaimana sikap kita orang-orang percaya jika difitnah? Apakah kita boleh membela diri, memberikan klarifikasi? Tentu tidak salah kita memberi klarifikasi, tetapi sewajarnya atau seadanya saja. Jangan sampai dengan hati yang dipenuhi kemarahan dan usaha mati-matian membela diri sehingga tidak membawa penyelesaian, malah memperburuk masalah. Kita harus lebih mementingkan menjaga hati kita daripada nama baik kita. Kita serahkan saja semuanya kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6. "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang." Kebenaran tidak bisa tertutup dengan apapun. Pada saatnya akan muncul. Mungkin Tuhan segera membela atau menolong kita, ya, tetapi mungkin juga Tuhan tidak segera membela atau menolong kita karena Tuhan ingin menguji kita dan membentuk kita melalui fitnah-fitnah yang menimpa kita. Tetapi percayalah, pada saatnya Tuhan akan menyatakan pembelaannya kepada anak-anaknya. Yang penting kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran. Maka tidak penting apapun yang orang katakan bahkan fitnahkan tentang kita. Pada saatnya ketika Tuhan tahu hidup kita adalah benar, maka Dia seperti dikatakan di dalam Mazmur 37 tadi, Dia akan memunculkan kebenaran kita dan Dia akan menolong kita. Dan percayalah bahwa kebenaran satu saat akan muncul dan kita tidak perlu berjuang mempertahankan diri, berusaha memperbaiki nama baik kita. Kita percayakan semua kepada Tuhan. Yang penting
kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah situasi buruk yang kita alami. Orang bisa melihat ada kasih Kristus di dalam diri kita dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang benar, yang tidak menyebarkan kabar buruk tentang orang lain, apalagi memfitnah orang lain. Dan apabila kami yang mengalami difitnah, tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan, untuk kami berdiam diri, dan kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Yang kami percaya Tuhan tahu isi hati kami, dan pada saatnya Tuhan akan menyatakan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.